Kesempatan hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara atau kegiatan pendampingan individu oleh CGP Ibu Calia Amelda SPD. Dan tak lupa salat beriring salam selalu kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu-ibu, maaf bapaknya tersebut terus. Baik Ibu-ibu, di sini saya tidak banyak panjang lebar ya. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Kepala SMA YPMN Tebing Tinggi, yang saya hormati ibu-ibu guru pengajar sekolah SMA negeri, SMA semua ya, atau ada SMP? SMA dan SMP IPMN Tebing Tinggi, dan terkhusus Ibu Calia yang saya banggakan. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan individu yang kedua, di mana yang pertama kemarin saya tidak melibatkan ibu-ibu di sini, dan untuk hari ini kenapa dilibatkan para warga sekolah, terutama ibu kepala sekolah dan guru-guru, karena di sini kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan, di mana visi dan prakarsa perubahan ini yang nanti akan didiskusikan oleh Ibu Calia sebagai calon guru penggerak, di mana dalam proses pendidikan ini kita perlu adanya visi, ya, visi di sekolah. Di sini kita tidak merubah secara langsung apa itu visi sekolah. Di sini hanya berdiskusi saja atau belajar. Ibu Calia ini akan belajar untuk mendiskusikan bagaimana cara membuat visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi untuk Ibu Kepala Sekolah di sini kami tidak serta-merta merubah ya Bu ya, tapi hanya pertama dan yang utama terima kasih kepada Ibu Vina yang sudah untuk kedua kalinya ke SMA YPMN. Semoga kegiatan ini berjalan lancar ya. PGP-nya angkatan 10. Kemarin pernah Bu Nata angkatan 7. Ya Bu Nata. Ini yang kedua, dari pengarahan dari Bu Vina tadi, semoga setelah kegiatan ini kami mendapat penerangan ya, artinya membawa pencerahan di kalangan kita. Semoga berjalan lancar, dan Bapak Ibu juga nanti boleh kita diskusi kecil-kecilan, didampingin oleh Bu Pina yang sudah berpengalaman ya sebagai pengajar praktik. Kemarin saya sudah ikut di Tungkal bersama Bu Calia, ikut belajar sedikit sambil batu-batu. Itu dari saya Bu Pina ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Pina. Terima kasih Bu Calia. Semoga semua berjalan lancar dan kegiatan ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat semua ibu-ibu? Luar biasa. Hari ini perkenalan dulu, walaupun kita semua sudah saling tahu, saling kenal. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Calia Amelda. Saya CGP angkatan 10. Hari ini adalah kegiatan pendampingan individu kedua dalam rangka pemaparan visi dan prakarsa perubahan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk kelancaran dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu, dan Bapak Ibu sekalian silahkan menambahkan atau mengurangi yang perlu dan dianggap penting selama berjalannya kegiatan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, sebaiknya bagaimana jika kita bersepakat agar peserta aktif dalam kegiatan? Apakah Bapak Ibu sekalian setuju?
Baik, selanjutnya menghormati pembicara dan peserta lain. Apakah setuju, Bapak Ibu sekalian? Setuju. Dan juga menjaga ketertiban. Ya, ini tentu semua ingin tertib ya, setuju lah ya. Ya, apakah kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran acara kita? Siap. Cukup ya berarti ya. Izinkan saya. Bentar ya. Ya Bu Chandri, izin bentar. Terima kasih Bu. Izinkan saya untuk membuka penjelasan saya dengan pernyataan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu adalah pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Luar biasa. Untuk memulai kegiatan kita, selanjutnya saya ingin memulai dengan kalimat rumpang, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertanyaan yang dimunculkan pertama dalam kegiatan kita, karena seperti yang saya jelaskan tadi, yang akan kita diskusikan adalah visi dan prakarsa perubahan. Tentunya visi itu harus berjalan sesuai dengan impian kita. Visi itu definisi lainnya seperti cita-cita yang ingin kita capai, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pertanyaan yang muncul sepertinya penting untuk kalimat rumpang ini. Cita-cita untuk murid yang seperti apa sih yang kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru inginkan? Sambil membayangkan lagi murid-murid kita di kelas, kira-kira mimpi seperti apa yang kita inginkan agar nantinya siswa-siswi kita itu bisa meraihnya seperti itu. Yang seperti apa? Saya sudah menyiapkan kertas, ini saya bagikan Bapak Ibu. Mohon izin untuk dapat menuliskan cita-cita atau menjawab kalimat rumpangnya. Ada sekitar 6 pertanyaan. Kita memimpikan murid yang seperti apa, saya bagikan. Mohon izin. Apa yang ingin dicapai? Misalnya kita memimpikan murid yang seperti apa, percaya bahwa murid kita mampu seperti apa. Ini lebih ke impian kita, hal yang ingin kita gapai dan raih sebagai seorang pendidik kepada muridnya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu yang lain Ibu-ibu, kalimat rumpang atau cita-cita murid sudah saya pegang kertasnya, sudah saya terima. Terima kasih sudah mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di depan ini dari kalimat rumpang sebagai bentuk impian atau cita-cita yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar pertanyaan ini. Ibu sekalian pasti punya pemikiran yang ingin diraihnya. Kita baca yang pertama dulu. Katanya kita memimpikan murid yang beradab, katanya. Kemudian anak-anak yang baik. Di pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Oke, ini sangat baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu sangat penting. Berarti dia mengutamakan pendidikan yang sedang dia jalani di luar yang lainnya. Kemudian pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk sukses bersama. Luar biasa jawabannya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar dan beretika itu sangat penting. Luar biasa. Ini dari Ibu siapa tadi? Luar biasa Ibu, terima kasih. Boleh kita aplaus dulu untuk jawaban yang luar biasa, impian ya, cita-cita kita semua per individu. Selanjutnya, ini tidak ada namanya, kita jawab dari yang pertama. Kita memimpikan murid yang sopan dan beretika. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki pengetahuan dalam dirinya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Nah, nggak beda jauh ini, hampir mirip. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan dan disiplin diterapkan di sekolah, perlu diterapkan, luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tetap disiplin menjaga kebersihan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin dan kebersihan, etika perlu diutamakan. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi? Ini nampaknya punya Bu Umi. Oh, bukan. Ini Bu Bibi. Satu lagi ya, selanjutnya jawaban, ini penanya merah berarti Bu Umi. Pertanyaan pertama, memimpikan murid yang soleh dan soleha. Yang kedua, anak yang unik.
Ketiga, kebersihan, kita mengutamakan kebersihan. Keempat, sekolah disiplin. Kelima, kemampuan sekolah kita. Keenam, sekolah swasta yang sangat disiplin. Luar biasa Bu Umi, terima kasih buat Bapak Ibu. Ini kalau saya bacakan semua tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa setiap kalimat yang dituliskan sebagai jawaban dari pertanyaan numpang ini adalah bentuk keinginan kita untuk siswa-siswi kita dan sekolah kita sebagai warga sekolah, kita ingin itu. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mencoba mengecek kembali visi sekolah kita. Tadi saya sempat nanya sama Bu Nata, visi sekolah kita tertempel di sebelah mana ya? Saya bilang gitu tadi pagi. Oh, di sebelah situ dikasih tahu. Kayaknya saya kurang peka sebagai warga sekolah, di sebelah mana saja ada visi sekolah. Kita cek kembali, kita ulas kembali, kita lihat di depan. Visi sekolah kita, sekolah berkualitas dalam mutu pendidikan, berbasis sains, teknologi, intak, santun, berbudaya lingkungan, serta berdaya saing global. Luar biasa sekali visi kita, Bapak Ibu sekalian. Boleh tepuk tangan untuk sekolah kita. Luar biasa. Setelah menuliskan pertanyaan prakarsa perubahan dan melihat visi sekolah kita, mari kita merevisi atau mengecek kembali apakah jawaban tadi sudah selaras dengan visi kita, apakah pengisian kalimat atau pertanyaan rumpang tadi sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Kita coba merenungkan kembali Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita inginkan untuk tercapai itu yang seperti apa dengan sesuai yang kita tuliskan tadi, itu kan terbersit secara langsung ketika memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rumpang tadi. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah sudah selaras dengan yang diimpikan tadi? Sudah luar biasa. Selanjutnya, untuk bisa, lagi-lagi ini adalah tahapan untuk membentuk sebuah visi dan prakarsa perubahan. Untuk bisa membuat sebuah visi yang berpihak kepada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif AI, merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan. Nah, si AI ini tadi di Indonesia, bahasa Indonesia disebut juga sebagai bagja, Bapak Ibu. Menurut Cooper Ryder dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dibilangnya tadi itu adalah menemukan hal positif dalam diri seseorangnya. Berarti yang ditekankan adalah visi itu dibentuk berdasarkan menemukan hal positif dari individu atau kelompoknya, seperti itu, Pak Bu sekalian. Lalu berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan oleh saya sebagai CGP Angkatan 10 di sekolah saya SMA YPMM, saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma AI melalui kanvas bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Ini sebagai individu pendidik Bapak Ibu, saya sebagai CGP Angkatan 10, sebagai individu pendidik mencoba menemukan keresahan pembentukan visi tadi itu kira-kira melalui kanvas bagja ingin meraih yang seperti apa begitu. Silakan masuk Pak, silakan duduk. Di tahapan kanvas bagja sendiri ada, karena dia bagja pengertiannya sendiri, yang pertama di huruf B-nya buat pertanyaan itu isinya pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A-nya ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas yang akan dijadikan pembelajarannya. Kemudian G, gali mimpi, merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi yang pertama kita bentuk dulu, kemudian digali mimpi kita buat narasinya yang ideal agar dia bisa berubah kalau telah terwujudnya. Lanjut yang J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. A-nya atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini bagian terakhir. Ini pengertian prakarsa perubahan yang bukan hanya slogan, bukan pula judul kegiatan, merupakan
gambaran upayanya nyata, bukan hanya kata-katanya saja, namun suatu penegasan dari upaya yang ingin dicapai. Itu adalah prakarsa perubahan, Pak Bu sekalian, seperti itu. Kemudian saya mencoba membuat sebuah visi yang tentunya kita di sini untuk mendiskusikannya. Sebaiknya bagaimana, perlukah ditambahkan, dikurangkan, atau tidak sesuai atau tidak cocok dengan keadaan kita. Pak Bu silakan untuk memberikan masukan, berdiskusi bersama. Yang saya cetuskan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan karakter kreatif dan inovatif melalui kelas menulis. Mengingat saya adalah pendidik guru bidang studi bahasa Indonesia, dan untuk literasi sekolah juga Bapak Ibu sekalian. Silakan masuk, ibu-ibu silakan duduk, terima kasih. Ya, ini sebagai bentuk peningkatan upaya dalam peningkatan literasi sekolah yang sedang diupayakan. Kita butuh mewujudkan hal tersebut. Tadi saya sempat menjelaskan pengertian dari Bagja. Ada B-nya tadi buat pertanyaan, kemudian ada gali mimpi tadi. Kita mulai dari kanvas Bagja saya dalam membuat visi yang saya cetuskan tadi, prakarsa perubahan yang saya cetuskan tadi. Di bagian B-nya buat pertanyaan, saya membuat beberapa pertanyaan dan tindakan untuk dapat menerapkannya. Yang pertama di pertanyaan, apakah perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi sekolah? Yang kedua, mengapa kelas menulis siswa perlu diwujudkan? Selanjutnya, mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, itu adalah jawaban atau tindakannya. Mengapa perlu? Nanti kita buat jawabannya bersama Bapak Ibu. Di tahapan kedua, yaitu ambil pelajaran, kanvas Bagja yang saya buat adalah jenis tulisan atau karya tulis seperti apa yang paling diminati. Ini fungsinya adalah untuk menggali informasi lebih sebelum kita mencetuskan prakarsa perubahannya. Tentu kita perlu tahu nih hal seperti apa yang perlu direncanakan. Ini kayak perencanaan jangka panjangnya atau yang mau dilakukan ke depannya. Jenis tulisannya yang cocok atau diminati agar kita bisa menerapkan literasi ini seperti apa ya. Kemudian genre yang seperti apa yang diminati siswa. Adakah tenaga atau guru yang dapat membimbingnya yang sesuai dengan perencanaan tersebut. Kemudian tindakan penyelidikannya, menggali informasinya, tentu saja ini bisa dengan barang penilaian, wawancara, dan sebagainya. Kemudian jawaban keduanya menggali informasi tentang tenaga pendidik atau guru yang mampu membimbing dan punya kompetensi di bidangnya tersebut, atau tenaga lain yang bukan pendidik di sekolah atau warga sekolah yang dapat diberdayakan sebagai pembimbingnya, seperti itu Bapak sekalian. Selanjutnya di tahapan ketiga, yaitu jabarkan rencana. Tahapan kanvas Bagja yang ini saya buat dengan 2 pertanyaan dan 3 jawaban. Yang pertama, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan gemar menulisnya sebagai sebuah upaya literasi dan pembuatan karya. Pertanyaan kedua, apa saja langkahnya untuk mewujudkan buku karya siswa? Yang pertama saya jawab dengan melakukan koordinasi. Yang kedua, membiasakan kelas menyampaikan setiap hal menarik karena dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan penyampaian sebuah karya, membuat sebuah karya, tentu kita perlu mewujudkannya dengan kebiasaannya dulu. Untuk bisa mau menulis, tentu dia harus mau menyampaikan dulu yang mau dia pikirkan, mulai dari menyampaikan isi pemikirannya. Yang ketiga, membuat draft capaian hasil menulis siswa setiap minggu. Ini nanti yang akan dikembangkan oleh tenaga yang dapat mendidiknya atau mengawasinya, seperti itu. Terakhir, atur eksekusi. Bagian yang ini adalah delivery akhir atau penyelesaiannya. Pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang terlibat dalam program kelas menulis, kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut. Yang pertama, koordinasi tentunya pada Bapak Ibu sekalian dan pemangku kebijakan. Yang kedua, menyusun deskripsi program, pelaksanaan program, serta deskripsi tugas dan peran. Itu penting dibuat untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Terakhir, visi saya sebelumnya, yaitu saya sudah pernah membuat visi yang sebelumnya saya buat seperti ini. Bapak Ibu boleh dilihat di depan. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan cakap berteknologi. Awalnya
kenapa visi ini tercetuskan, kenapa sebagai visi awal saya, karena sepertinya akan mencakup banyak hal mulai dari karakter, karena kan dalam kurikulum Merdeka kita punya 6 karakter yang harus terwujud, ya, ada mandiri, kolaboratif, kemudian lain sebagainya. Nah, salah satu upaya saya untuk mewujudkan ke-6 tersebut agar terwujud yaitu dengan visi yang saya cetuskan ini, pendidik berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan cakap berteknologi, agar mendukung perkembangan zaman di era yang penuh dengan teknologi ini. Jadi sebagai siswa dan juga kita pendidik mampu seperti itu, secara pembelajaran memanfaatkan teknologi dan juga mampu menyaringnya sebagai positif dan negatif dari teknologi itu sendiri. Berdasarkan paradigma inquiry yang sudah saya jabarkan di depan tadi, akhirnya saya fokuskanlah visi tersebut menjadi yang sekarang. Ini perubahan visi yang saya buat dari yang sebelumnya, yang sekarang menjadi mewujudkan peserta didik kreatif dan inovatif. Mengapa demikian? Alasan saya merevisinya lebih karena visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan, tidak secara umum, kemudian menciptakan generasi siap menghadapi perkembangan zaman, dan juga mewujudkan generasi yang unggul. Intinya adalah memfokuskan ke kebutuhannya dulu. Saya mencari tahu kebutuhan utamanya dulu, karena visinya adalah upaya cita-cita utama. Maka yang mana dulu nih yang mau diwujudkan agar efektif seperti itu. Saya rasa yang ini dulu, maka saya ubah dengan alasan-alasan itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Nantinya setelah ini kita berdiskusi bersama upaya untuk pembentukan visi sekolah. Kira-kira ini adalah salah satu cara saya belajar untuk berdiskusi dengan seluruh warga sekolah mengenai bagaimana sih cara kita merumuskan sebuah visi, mencari tahu kebutuhan sekolah kita atau kitanya sendiri sebagai individu pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai mentor dari siswa-siswi kita. Tentu kita punya cita-cita yang mau diwujudkan dengan jangka panjang, maka ini salah satu bentuk pembelajaran bahwa untuk membentuk visi tersebut ada proses yang dapat kita terapkan melalui paradigma AI tadi. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ulang sedikit, Bapak Ibu. Yang kita harapkan peserta didik itu kreatif dan inovatif, kita juga berharapkan dia itu memiliki akhlak yang baik gitu. Nah, jadi kita tambahkan sedikit, mewujudkan peserta didik kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Kita edit langsung, Bu, ya. Ini Saran dulu kan? ya, Saran ditambahkan di bawah saja, berakhlak mulia. Itu yang pertama ya. ya. Memang kita harus selain berilmu harus beradab. Karena kan sekarang ini banyak siswa kita pulang ke situ, Bu. Iya, makin kesini siswa kita makin cuek ya, Bu, ya. Di mana-mana seperti itu. Nah, itu tugas kita sekarang ya. Tugas kita, nah tujuan kita anak kita itu supaya berakhlak mulia. Bu Calia punya trik-triknya di situ sudah. Bagaimana supaya anak-anak kita ini berakhlak mulia? Kreatif, inovatif, dan berakhlak. Mungkin berakhlak mulia bisa di awal. Berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada tambahan? Setuju? Setuju ya? Bu Calia gimana? Dengan tambahan itu tadi mungkin Bu Calia masih dengan pendirian yang pertama, mungkin pendirian awal. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali tambahannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini memang menjadi PR. Namun kita perlu mengingat kembali bahwa dalam AI ya, inquiry apresiatif tadi, bahwa untuk bisa mewujudkan sebuah visi itu kita fokuskan ke mana terlebih dahulu yang menjadi PR paling menurut Bapak Ibu dari sekian banyak cita-cita kita tadi. Kita pengen dia berakhlak, dia punya daya saing global misalnya gitu. Kalau dia punya mandiri, kreatif, dan inovatif, dari sekian banyak itu mana yang paling dulu, yang paling jadi PR
di sekolah kita atau di pembelajaran kita di dalam kelas sebagai pendidik, Bapak Ibu sekalian? Boleh? Akhlak mulia. Setuju semua? Setuju. Iya, kalau gitu kita fokuskan pada 2 poin terlebih dahulu agar nantinya ketercapaiannya dapat lebih fokus dan kita tahu bahwa target kita bahwa untuk kedepannya si anak atau si peserta didik punya akhlak yang mulia dan kita bisa membentuk karakternya melalui rencana-rencana jangka panjangnya tadi di kanvas bagja yang seperti saya buat tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selain berakhlak mulia kira-kira kita butuh dia yang seperti apa? Yang paling urgent? Inovatif. Kalau dia inovatif sudah pasti kreatif biasanya. Setuju? Setuju. Mari kita revisi kembali. Mulia, mandiri, dan inovatif. Apakah ini cukup? Mandirinya boleh kita hilangkan terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu gimana? Oh, jangan dihilangkan mandirinya. Karena kan anak itu sering kita suruh. Belum ada kesadaran. Belum sadar, mandiri harus mandiri. Balik ke Harus mampu bergerak berdasarkan intrinsik dirinya, keinginan pribadinya, gitu. Bukan karena diperintah dan apa. Jadi inginnya mandiri dulu. 3 ini fokus utamanya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu memilihnya apa? Itu pertanyaan saya tadi. Memilihnya apa? Saya kembalikan. Tidak ada batas, namun kita harus fokus sama pencapaian yang ingin diraih. Kalau terlalu banyak, ya saya mengingatkan kembali bahwa terlalu banyak juga, maka PR-nya makin banyak Bapak Ibu. Otomatis visi kita bisa jadi di target, kan kita punya target pencapaian visinya. Apakah akan sesuai target? Maka tahun depan nanti visinya ini lagi, atau ternyata tidak tercapai lagi, berikutnya ini lagi gitu. Jadi kita fokus dulu tercapai, kita ada perubahan. Oh, dia sudah mandiri tahun ini. Di tahun depan kita mau ubah apanya nih? Nah, seperti itu kira-kira. Gimana? Silahkan bersepakat dulu Bapak Ibu. Ingin mengurangi, menambahkan atau 2 poin, 3 poin gimana? 2. Boleh? Bu Jasra? Setuju yang ini? Bu Bibi? Setuju, siap. Bapak Ibu yang lain? Setuju. Siap, terima kasih. Kembali ke Bu Vina, terima kasih.